Hai semuanya, makasih ya semua udah nyempatin buat dateng dan mau dengerin aku ngomong di depan hari ini. Oke, jadi buat yang belum kenal, nama aku Zahrani. Jadi aku salah satu dari beberapa orang yang memulai gerakan cintai dirimu, sayangi dirimu. Aku dan teman-temanku bikin campaign ini soalnya kita tuh sering banget lihat dan baca-baca cerita-cerita tentang orang-orang yang insecure gitu, suka nggak pede sama dirinya sendiri. Kan padahal semua orang itu unik dengan caranya masing-masing kan. Nah, jadi aku sama teman-temanku bikin gerakan ini itu karena ini tuh bertujuan buat ngajak kalian semua untuk mencintai diri kalian sendiri. Dan sayang banget, kalian harus sayang banget sama diri kalian sendiri. Kita tuh harus bisa menerima diri kita tuh apa adanya, segimanapun itu. Karena gak ada orang yang bisa nerima diri kita sendiri sebaik kita. Jadi kita benar-benar harus cinta dan sayang banget sama diri kita. Terus karena sesuai dengan tema hari ini ya, aku mau ngobrolin tentang insecurity. Jadi insecurity itu apa, terus penyebabnya bisa apa aja, dan abis itu gimana sih cara kita ngurangin insecurity kita, terus kita jadi pede lagi kayak dulu gitu. Oke. Pertama aku mau jelasin, jadi sebenarnya insecurity itu apa sih? Jadi insecure itu semacam perasaan ketika kamu takut kalau dirimu itu nggak sama kayak apa orang-orang yang ada di masyarakat pada umumnya, dan apa-apa yang diinginkan sama masyarakat semacam nggak sama standar yang ada gitu. Jadi kamu akhirnya merasa suka nggak percaya diri sama kemampuanmu sendiri. Terus akhirnya kamu terus-menerus khawatir tentang dirimu sendiri dan tentang kemampuan yang kamu miliki. Akhirnya kamu benar-benar hilang rasa percaya dirimu karena kamu takut gak bisa diterima masyarakat, takut gak sama. Jadi apa sih yang bisa nyebabin orang-orang insecure itu? Pertama tuh bisa jadi dari pengaruh keluarganya, keluarga yang kurang suportif sama dirimu. Kenapa sih kok bisa? Nah, misalnya nih, keluarga kamu tuh gak suportif kayak yang aku bilang tadi, atau semua yang kamu jalani dalam hidup tuh harus atas dasar pilihan mereka. Akhirnya kamu kan gak pede, kamu gak biasa mengutarakan semua pendapatmu. Akhirnya kamu yaudah deh, ikut aja apa kata keluarga kita gitu kan. Kasusnya tuh macem-macem sih. Misal kayak kamu kebiasaan didikte gitu atas pilihan-pilihan, kamu harus jadi ini ya, kamu harus ABCD dalam hidupmu gitu kan. Hal-hal yang kayak gitu tuh bikin kamu lama-lama gak bisa milih, gak tahu mau kayak gimana hidup ke depannya. Ujungnya kamu gak pede sama kalau tiba-tiba suatu saat kamu punya keinginan, kamu gak pede kayak apa sih, mikir ini sesuai gak ya, ini sesuai apa yang dipinginin gak ya, ini aku boleh kayak gini gak sih. Kamu suka bertanya-tanya gitu, jadi khawatir padahal kamu tinggal speak up gitu kan. Jadi kamu punya ketakutan sendiri, padahal kan kamu boleh banget kalau misalkan ada hal-hal yang dipaksa sama keluargamu tapi itu gak sesuai sama pendirianmu, prinsip hidupmu. Kamu boleh banget ngomong kayak enggak, menurutku tuh gak harus kayak gini, aku maunya kayak gini gitu kan. Nah, cara ngatasinnya tuh kamu bisa banget diskusi sama keluargamu. Nah, tapi tetap dong diskusinya tuh bahasanya yang enak gitu. Jadi akhirnya kamu dan keluargamu bisa menemukan jalan tengah. Everyone's happy, right? Terus yang berikutnya itu membandingkan diri sendiri sama orang lain. Pasti ketemu banyak banget orang yang kayak gini kan. Oke, ketika kita mulai bandingin diri kita sendiri sama orang lain, tentunya kita bakal lihat apa kelebihannya orang lain kan, yang gak ada di diri kita. Biasanya tuh yang sering itu akan muncul kalimat-kalimat kayak, aduh, dia cakep banget ya, aku tuh bisa apa sih dengan muka yang kayak gini, dengan badan yang kayak gini, aduh, pasti udah kalah jauh banget sama dia. Mana ada sih yang mau kayak aku, sih semuanya mau kayak orang kayak dia kan, yang cantik, yang putih, yang ini, yang itu gitu kan. Terus habis itu kalimat berikutnya yang bisa muncul itu, oh
Enak sih, dia pinter, santai aja, semuanya aman, pasti dia bisa ngerjain deh. Aku coba gimana, susah banget kan, udah kalah jauh sama dia. Atau orang kayak dia tuh hidupnya enak banget sih, semuanya langsung ada, gak usah mati-matian kayak aku. Nah, sering kan muter kalimat-kalimat kayak gitu di kepala. Hal kayak tadi tuh akhirnya bisa memicu yang namanya insecurity, bikin kalian gak pede, jadi merasa serba kekurangan, serba gak bisa, serba kalah semuanya. Terus akhirnya meremehkan diri sendiri, underestimate semua kemampuan yang kita punya. Daripada terus-terusan kita lihat kekurangan kita, kenapa sih kita gak coba lihat kelebihan yang kita punya? Kayak, wah, aku tuh gampang banget kok bersosialisasi sama orang. Aku tuh bisa loh nulis naskah apa segala macem. Aku bisa banget tuh, berani banget aku ngomong di depan publik. Nah, itu kan contoh-contoh kelebihan kamu. Jadi kita tuh harus terbiasa untuk mensyukuri apa yang kita punya saat ini. Dari situ kita tuh bisa mulai menerima dan mencintai diri kita masing-masing. Ingat ya, semua manusia itu diciptakan dengan keunikannya mereka masing-masing. Jangan lupa bersyukur. Habis itu bisa juga karena perkataan negatif orang lain. Pasti pernah banget kan ada orang yang seakan-akan tuh gak suka sama apapun yang kita lakukan. Kayak kita lakuin komen gini, kamu ngapain sih kayak gitu, apaan sih hasilnya jelek banget gitu kan. Kayak semuanya tuh serba salah di matanya dia. Ada aja celah-celah dari hidup kita yang bisa dikomentarin sama orang-orang itu. Akhirnya kita meremehkan kemampuan kita lagi kan. Terus kita gak mau melakukan hal itu lagi karena udah ada orang-orang yang jelek-jelekin hasil karya kita tadi. Jadi deh insecure lagi sama kemampuan kita. Iya gak? Padahal pada kenyataannya kan kita gak bisa ngontrol apa yang orang-orang mau katain tentang diri kita, apa orang-orang yang mau komentarin tentang hidup kita. Jadi kalau ada orang-orang yang mau komentar negatif tentang hidup kamu, tentang dirimu, coba deh usaha bersikap bodoh amat, gak peduli gitu. Soalnya kita tuh gak bisa kan nyenengin semua orang yang ada di bumi ini. Kalau kita nyenengin semua orang yang ada di bumi, kamu kapan coba senengnya, ya kan? Kan kita juga gak bisa memaksa semua orang buat selalu suka sama kita. Memang pasti selalu ada orang yang gak suka gitu aja sama kita. Gak usah peduliin. Perkataan orang lain yang jelek-jelek itu gak mendefinisikan siapa dirimu, karena hanya kamu yang tahu tentang dirimu. Orang-orang yang sukanya komentar negatif itu biasanya orang-orang yang iri sama kemampuanmu. Jadi dia tuh bersembunyi di balik komentar-komentar negatif yang dia punya. Jadi gak usah dipikirin ya, they don't deserve it. Kamu gak usah mikir-mikir orang kayak gitu ya. Buktiin aja kalau kamu bisa melakukan semuanya. Terus penyebab berikutnya itu karena kamu butuh pengakuan dari orang lain. Ini tuh kayak kamu butuh banget ada penghargaan atas semua kerja kerasmu dari orang lain. Kayak aku habis bikin sesuatu nih, aku butuh orang lain memuji aku, jadi aku percaya diri ini tuh bagus gitu. Tapi kan kamu juga gak bisa kan maksa semua orang buat komen-komen. Gak semua orang juga bisa peduli gitu kan. Kalau kayak gini terus, kamu tuh gak bisa berdiri sendiri atas semua achievement kamu dan atas semua yang kamu lakukan, padahal itu bagus. Terus apa aja sih yang bisa kita lakuin untuk ngurangin semua rasa insecurity itu biar kita bisa bye-bye insecure, jadi kita pede lagi? Yang pertama itu paling gampang, kita harus ngucapin kalimat-kalimat positif untuk diri kita sendiri. Atau kalian nempel-nempel kalimat-kalimat positif di kamar kalian, di setiap sudut yang bisa kamu lihat. Atau yang lebih gampang tuh kamu bisa ngomong di depan cermin. Kamu bilang, kalau aku tuh pintar, aku tuh bisa, aku kuat, aku gak boleh peduli sama omongan-omongan negatif orang lain tentang aku. Oke? Karena masih banyak orang yang sayang sama aku, jadi aku gak usah peduli sama yang jelek-jelek. Terus
Coba cut semua orang-orang negatif dalam hidupmu. Gak membantu. Buang aja orang-orang kayak gitu jauh-jauh. Kamu harus selalu berada dalam circle lingkungan yang positif. Jadi kalau misalkan nih takutnya kalian tiba-tiba merasa insecure lagi mendadak, orang-orang di lingkungan yang positif ini akan membantu kamu mengingatkan, enggak, kamu tuh bisa kok, banyak hal baik dari diri kamu. Tenang aja, gak usah dipikirin yang jelek-jelek. You will always need someone to support you, right? Terus lakuin banyak-banyak kegiatan yang positif. Jadi kamu gak usah mikir-mikir tentang hal-hal yang bisa membuat diri kamu sedih, membuat diri kamu gak pede. Dengan ngelakuin banyak hal-hal positif, misalkan ikut organisasi, terus kalian jadi sukarelawan di event-event yang bagus-bagus, kalian akan merasa, diriku berguna kok, aku gak kayak kata orang-orang yang useless gitu kan. Jadi kamu bisa pede banget sama dirimu sendiri. Coba cari hal-hal positif atau kelebihan-kelebihan diri kamu. Fokus ke hal-hal kayak gitu. Biar kamu gak terlalu mikirin yang jelek-jelek. Kamu juga harus tahu apa sih yang bikin kamu insecure dulu itu. Jadi, ketika tiba-tiba ini insecure bisa datang lagi, kamu tahu harus stop itu semua kayak gimana caranya. Terus coba mulai bersikap bodo amat ya, kataku tadi, di hal-hal negatif sekitarmu. Perbaiki dirimu. Tunjukin kalau apa yang mereka katain yang buruk-buruk tentang kamu itu gak berpengaruh apapun di hidup kamu. Terus selalu ingat kalau hidup itu gak selamanya di atas. Akan ada saatnya di bawah, terus kamu sedih. Tapi jangan berlarut-larut dalam kesedihan terlalu lama ya. Jangan salahin dirimu juga kalau kamu sedih atau salah. Gak apa-apa kok, itu hal yang wajar, itu manusiawi. Jadi tetap tenang, kamu pasti bisa melalui hal-hal yang buruk itu. Selalu ada pelajaran yang bisa diambil kok dari hal-hal jelek. Dan jangan pernah bandingin diri kamu sama orang lain, soalnya kapasitas tiap orang itu beda-beda. Dan selalu apresiasi apapun yang kamu lakukan dalam hidup kamu, sekecil apapun. Kamu harus bangga sama dirimu sendiri, jadi kamu bisa pede. Oh iya, apa ada pertanyaan sejauh ini? Oh, oke. Aku lupa ceritain satu lagi. Aku juga pernah insecure kok. Tenang aja, semua orang tuh pasti ada fase-fase dalam hidupnya ketika dia insecure. Aku tuh bisa insecure karena aku butuh pengakuan dari orang lain. Jadi aku tuh gak suka orang-orang komen hal-hal negatif ke diriku sendiri. Jadi misalkan aku habis bikin video gitu atau karya apapun, terus ada orang yang bilang kayak, apaan sih, jelek banget. Aku langsung kayak, emang aku nggak bisa itu ya? Emang aku seburuk itu ya? Tapi lama-lama aku mikir kalau aku kayak gitu terus, kan life must go on. Kalau aku mikirin hal-hal yang jelek terus gimana aku bisa maju? Ya aku tinggal buktiin ke dia kok hasil videoku berikutnya gak sejelek yang dia kira, bahkan aku bisa lebih bagus dari punyanya dia. Gitu. Jadi buat teman-teman yang lagi ngerasa insecure sekarang, gak usah dengerin yang ngomong jelek-jelek. Life must go on. Kamu harus bangga sama dirimu sendiri, oke? Makasih semua yang udah mau dengerin aku hari ini. Aku harap aku bisa ketemu kalian di kesempatan berikutnya lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sayangi dan cintai dirimu sendiri.